Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 93 hingga bab 98. Bab 93, Nona Menge. Chen Bo adalah tuan muda dari keluarga Chen, salah satu dari 3 keluarga besar di Jinling. Namanya sangat terkenal di kalangan para tuan muda kota itu. Meskipun ia tidak memiliki kultivasi bela diri, ia adalah lulusan Universitas Ivy League dan pernah bekerja di perusahaan farmasi kelas dunia. Kemampuan manajemennya sangat kuat, dan kini ia memegang kendali grup Benji. Bisa dikatakan, di kehidupan sebelumnya Jiang Tian selalu hidup di bawah bayang-bayangnya. Keduanya sama-sama berasal dari keluarga pengobatan, latar belakang mereka mirip, sehingga sering dibanding-bandingkan. Jiang Tian dianggap sebagai sampah tak berguna yang miskin dan tidak punya kemampuan. Sementara Chen Bo adalah pemuda tampan dan berbakat, yang tampak semakin hari semakin menonjol. Di kehidupan sebelumnya, dialah yang memimpin grup Benji melancarkan serangkaian serangan bisnis terhadap grup Raja Obat, membuat perusahaan itu kesulitan bernapas. Pada akhirnya, rantai modal grup Raja Obat putus dan mereka terpaksa menyatakan bangkrut. Jiang Tian masih ingat dengan jelas. Setelah keluarga Jiang hancur, ia dan Jiang Lin pernah bersama-sama mencari Chen Bo, memohon agar ia bermurah hati memberi sedikit saham kepada keluarga Jiang. Namun saat itu, Chen Bo bagaikan pangeran langit yang mulia, memandang rendah mereka berdua. Ia mengejek dengan kejam, bahkan memerintahkan anak buahnya memukul mereka, memperlakukan mereka seperti anjing liar, lalu melemparkan mereka keluar dari pintu. Melihat Chen Bo muncul, wajah cantik Jiang Lin juga menunjukkan kepanikan. Namun ia segera menenangkan diri dan berkata dengan sopan. Tentu saja aku bersedia minum bersama Chen Xiao. Hanya saja malam ini aku masih ada urusan penting. Hehe, urusan apa yang lebih penting daripada menemani Chen Xiao? Jiang Lin, Chen Xiao sudah memberi muka kepadamu. Jangan terlalu merasa hebat. Beberapa tuan muda yang mengelilingi Chen Bo seperti bintang mengitari bulan ikut mencibir dingin. Ikut saja denganku. Chen Bo tersenyum licik. Apa aku akan memperlakukanmu dengan buruk? Ia membisikkan beberapa kata ke telinga Jiang Lin. Sementara terhadap Jiang Tian, ia bahkan tidak melirik sedikit pun, seolah Jiang Tian hanyalah segumpal udara kotor yang tak layak diperhatikan. Wajah Jiang Lin berubah pucat. Ia panik, menggeleng keras, dan mundur beberapa langkah. Kamu berani tidak tahu malu. Chen Bo langsung marah dan menyeringai dingin. Kalau begitu aku akan membawamu dengan paksa. Apa yang bisa kamu lakukan? Ayo, Chen Xiao cuma mengajakmu minum. Beberapa pengikutnya segera maju, mengangkat Jiang Lin dan hendak membawanya pergi. Chen Xiao, aku benar-benar tidak bisa ikut. Kalau kalian tidak berhenti, aku akan memanggil polisi. Jiang Lin ketakutan hingga wajahnya pucat pasi. Ia berjuang sekuat tenaga dan memohon dengan putus asa. Nama buruk Chen Bo di Jinling sudah terkenal. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika ia dibawa pergi olehnya. Beberapa staf yang datang bersama Jiang Lin mencoba maju menolong, tetapi mereka sama sekali tidak dihiraukan. Para pengikut Chen Bo langsung menendang mereka hingga jatuh ke tanah. Para staf itu langsung tertegun ketakutan. Mereka mungkin pandai bertarung di dunia bisnis. Tetapi bagaimana mungkin pernah menghadapi kekerasan seperti ini? Apa yang kalian lakukan? Di siang bolong berani melecehkan perempuan. Beberapa petugas patroli bergegas datang setelah mendengar keributan dan mencoba menghentikan mereka. Kalian cari mati. Seorang tuan muda di belakang Chen Bo melangkah maju dan langsung menampar wajah petugas polisi itu. Tidak lihat siapa aku? Teriaknya dengan angkuh. Tuan Jiang muda. Maaf, kami akan segera pergi. Para polisi langsung pucat pasi ketakutan. Mereka menunduk-nunduk seperti cicak bertemu elang, lalu buru-buru mundur. Tuan muda Jiang itu adalah putra wali kota-kota Gunung Galo. Di tempat ini, ia merajalela tanpa ada yang berani menyinggungnya. Jika ia marah, bukan tidak mungkin hotel ibu kota obat langsung dihancurkan dan seragam polisi mereka dicopot saat itu juga. Chen Xiao kali ini datang berinvestasi 300 juta untuk membangun perusahaan farmasi. Ia adalah tamu penting pemerintah kota. Kalian sanggup menanggung akibatnya kalau merusak iklim investasi. Tuan muda Jiang semakin pongah setelah mengusir polisi, menunjuk mereka sambil memaki. Melihat bahkan polisi pun tidak berani bertindak, hati Jiang Lin semakin putus asa. Air mata hampir mengalir dari matanya. Chen Bo, kamu berani menggertak perempuan keluarga Jiang. Sudah bosan hidup? Cepat enyah. Tiba-tiba terdengar suara tenang namun dingin. Harapan langsung muncul di hati Jiang Lin. Namun ketika melihat bahwa yang berbicara adalah Jiang Tian, hatinya kembali terasa pahit. Jiang Tian,
Jangan cari masalah. Sepupunya ini tidak punya ilmu maupun kemampuan. Setelah diusir dari Jinling, ia hidup tanpa tujuan. Jika ia berhadapan langsung dengan Chen Bo, bukankah itu sama saja mencari mati? Selain itu, grup Raja Obat sudah berada di ambang kehancuran. Bagaimana mungkin mereka masih sanggup menyinggung Chen Bo? Menurut Jiang Lin, Jiang Tian seharusnya memanggil polisi atau memohon belas kasihan, bukannya langsung mengancam seperti ini. Oh, bukankah ini si sampah keluarga Jiang? Dasar bodoh. Kamu pikir masih tuan muda keluarga Jiang? Pertunangan dibatalkan, memprovokasi keluarga besar Yanjing, lalu diusir dari keluarga. Hanya seonggok jerami tak berguna, berani bilang Chen Xiao bosan hidup? Omong kosong. Beberapa tuan muda yang berasal dari Jinling mengenali Jiang Tian dan langsung mencibir tanpa ampun. Chen Bo memasukkan tangan ke saku celananya, menatap Jiang Tian seperti melihat orang idiot. Jiang Tian, kamu berani bicara begitu kepadaku? Nyali juga ternyata. Sekarang juga berlutut, bersujud di kakiku, panggil aku kakek 3 kali, maka aku akan mengampunimu. Kalau tidak. Ia tersenyum kejam, tatapannya penuh penghinaan, seolah Jiang Tian hanyalah semut yang bisa diinjak kapan saja. Terlalu berisik. Jiang Tian mendengus dingin. Wajahnya tetap tenang, namun Qiu Gong sudah melompat maju. Plak, plak, plak. Tidak ada yang sempat melihat bagaimana ia bergerak. Hanya terdengar beberapa suara tamparan keras. Para tuan muda yang menarik Jiang Lin langsung terpental terbang. Berani kurang ajar kepada tuan keluargaku, kalian benar-benar mencari mati. Yuan Qiu memang bersikap sangat rendah di depan Jiang Tian, tetapi bagaimanapun ia tetap ahli puncak kekuatan internal. Di dunia sekuler, tuan-tuan muda seperti ini sama sekali tidak ada artinya baginya. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap dingin mereka semua. Kalau masih tidak nyah juga, aku akan membunuh kalian semua. Semua orang tertegun. Tak ada yang menyangka lelaki tua ini begitu kuat. Bahkan ekspresi Chen Bo sedikit berubah. Mengapa keluarga Jiang mengirim ahli untuk melindungi si sampah Jiang Tian ini? Sebagai tuan rumah, tuan muda Jiang merasa kehilangan muka. Ia melompat maju dan berteriak marah. Orang tua, kamu berani sekali memukul temanku. Tunggu saja, aku akan panggil polisi untuk menembakmu. Ia langsung mengeluarkan ponsel dan menelepon. Jangan kabur kalau memang berani. Beberapa tuan muda bangkit dan mengepung Jiang Tian serta yang lain. Suasana langsung tegang. Guru, apakah perlu aku menghubungi kakekku agar ia meminta bantuan teman-temannya di Provinsi E? Tanya Tang Linglong dengan cemas. Jika polisi benar-benar datang, meskipun tidak mengancam Jiang Tian, tetap saja akan sangat merepotkan. Tidak perlu. Aku ingin lihat sampai kapan mereka bisa sombong. Jawab Jiang Tian tenang, seolah hanya menonton pertunjukan. Tepat pada saat itu, terdengar suara perempuan yang dingin namun tegas. Chen Bo, apa yang kamu lakukan? Berani sekali kamu. Semua orang menoleh. Seorang wanita cantik berusia sekitar 30-an perlahan berjalan mendekat. Ia mengenakan kipau berwarna biru kehijauan, sepatu bordir antik, dan gelang tasbih kuno melingkar di pergelangan tangannya. Wajahnya bak lukisan, temperamennya anggun bagaikan peri. Namun lekuk tubuhnya memikat. Pinggang ramping, dada penuh, sosoknya memancarkan pesona memikat yang sulit dijelaskan. Usianya sulit ditebak. Di antara alisnya ada pesona dewasa seorang wanita matang, namun juga tampak kemurnian seorang gadis muda. Kakak senior Menge, Anda datang begitu cepat. Melihatnya, wajah Chen Bo langsung berubah. Rasa takut tampak jelas saat ia buru-buru menangkupkan tangan dengan hormat. Kalau aku tidak datang cepat, aku tidak akan tahu bagaimana murid luar sepertimu bisa begitu angkuh di depan orang lain. Wanita yang dipanggil Menge itu mendengus dingin. Nona Menge, ini hanya salah paham, cuma bercanda saja. Tuan muda Jiang bahkan lebih ketakutan. Ia membungkuk berulang kali seperti anjing setia. Plak! Tanpa sepatah kata pun, Menge langsung menampar wajahnya. Tuan muda Jiang terhuyung, namun sama sekali tidak berani melawan. Ia hanya berdiri gemetar menutupi wajahnya. Kalau kamu masih bertindak seenaknya, aku akan melaporkan kepada ayahmu agar kamu dihukum berat. Nada Menge datar, namun sorot matanya dingin menusuk. Tuan muda Jiang langsung berkeringat dingin dan terus meminta maaf. Jadi dia Nona Menge, murid utama Shenong. Jiang Lin tiba-tiba teringat sesuatu. Wajahnya penuh kekaguman seperti gadis kecil bertemu idola. Qiu Gong, maaf. Ini kesalahan pihak kami sehingga terjadi salah paham.
Menge tersenyum dan menangkupkan tangan kepada Yuan Qiuqiu. Tidak masalah. Karena mereka teman Nona Menge, semua baik-baik saja. Melihat Jiang Tian tidak berniat memperpanjang masalah, Yuan Qiuqiu membalas hormat. Apakah penguasa puncak Laut Timur tidak datang kali ini? Tanya Menge sambil tersenyum. Beliau sedang sibuk urusan duniawi, jadi memintaku menemani Tuan Jiang, jawab Yuan Qiuqiu sambil menunjuk Jiang Tian. Boleh tahu nama tuan muda ini? Menge menangkupkan tangan, menilai Jiang Tian sekilas. Aku Jiang Tian dari keluarga Jiang Jinling, jawab Jiang Tian santai. Oh begitu. Kami menyambut kedatangan Anda semua di pertemuan pertukaran pil. Jika ada kesulitan, sebut saja namaku. Melihat Jiang Tian tampak biasa-biasa saja dan tidak seperti pembeli besar, sorot mata Menge sedikit kecewa. Ia pun berbalik pergi. Demi kakak senior Menge, kali ini aku lepaskan kamu. Chen Bo menatap Jiang Tian dengan dingin, lalu pergi mengikuti Menge. Di luar pintu, Chen Bo bertanya dengan bingung. Kakak senior, kenapa harus menghormati keluarga Jiang? Mereka sudah hampir hancur. Jiang Tian itu hanya sampah. Apakah kamu tahu siapa Qiu Gong itu? Tanya Menge dingin. Siapa dia? Dulu ia kepala keluarga Yuan, ahli kekuatan internal. Meski keluarga Yuan sudah hancur, bukan berarti orang bodoh sepertimu bisa menyinggungnya. Kekuatan internal saja. Apa hebatnya? Di Shenong kita ada puluhan orang seperti itu. Chen Bo berkata ringan. Kamu hanya pelayan luar, berani menyebut diri murid Shenong. Menge menatapnya jijik. Siapapun yang datang adalah tamu. Mereka punya tiket resmi. Jika terjadi keributan di wilayah Shenong gara-gara kalian yang menyalahgunakan kekuasaan, bukankah nama kami akan jadi bahan tertawaan? Aku salah, kakak senior. Chen Bo menunduk ketakutan. Kalau kamu berani mengulangi lagi, aku akan membunuhmu. Menge bersandar di kursi mobil dan memejamkan mata. Nadanya datar, namun niat membunuh yang terkandung di dalamnya membuat Chen Bo merinding ketakutan. Bab 94, Villa 100 Obat. Di ruang makan hotel. Setelah mereka pergi, Jiang Lin berjalan mendekati Jiang Tian dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Jiang Tian, terima kasih sudah menolongku tadi. Bukan masalah besar, jawab Jiang Tian sambil melambaikan tangan. Ia sama sekali tidak menganggapnya penting. Mereka hanyalah sampah. Bahkan kalau dibunuh pun tak ada artinya. Tapi bagaimanapun juga, lain kali kamu jangan terlalu gegabah. Nada Jiang Lin tiba-tiba berubah tegas. Chen Bo itu sangat berkuasa. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi lawannya? Melihat wajah Jiang Tian yang tetap tenang dan seolah tak peduli, Jiang Lin justru semakin kesal. Ia kembali bersikap seperti kakak yang sedang memarahi adiknya. Untung tadi kita bertemu Nona Menge. Kalau tidak, kamu mungkin sudah dipukuli sampai setengah mati. Guruku sudah menyelamatkanmu, kenapa kamu masih bicara seperti itu? Tang Linglong tak tahan lagi mendengar omelan itu dan langsung membalas dengan marah. Aku cuma bicara jujur. Jiang Lin melotot ke arah Tang Linglong. Dalam hati ia berpikir, gadis ini memang cantik luar biasa. Tapi sayangnya begitu bodoh sampai tertipu oleh Jiang Tian dan bahkan memanggilnya guru. Jiang Tian itu sama sekali tidak punya kemampuan apa-apa. Di Jinling, entah sudah berapa kali dia dipermalukan oleh Chen Bo. Dengan nada menghina, ia melanjutkan, sekarang kita jauh dari Jinling. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, siapa yang bisa menolongnya? Jiang Tian hanya akan diinjak-injak seperti semut tanpa sempat berteriak sedikit pun. Jiang Lin, mungkin di matamu Chen Bo memang sangat kuat dan tak bisa disinggung, sementara aku hanya pantas dipermalukan olehnya. Jiang Tian menyesap teh dengan santai, ekspresinya tenang seperti biasa. Namun nada suaranya berubah dingin. Tapi di mataku, dia tak lebih dari setitik debu. Bukan siapa-siapa. Kalau aku ingin menyakitinya, cukup dengan satu jari saja. Kamu. Jiang Lin tertegun sejenak, lalu menatap Jiang Tian seperti melihat orang gila. Kamu sekarang benar-benar hebat ya, bahkan sudah belajar membual. Bilang kamu memandang rendah Chen Bo? Itu benar-benar omong kosong tak tahu malu. Kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jarinya. Suaranya semakin keras. Dengan sifatmu yang sombong, impulsif, dan tidak mengerti aturan hidup, kamu benar-benar bencana bagi keluarga Jiang. Cepat atau lambat keluarga akan terseret ke jurang olehmu. Sama seperti beberapa tahun lalu saat kamu menyinggung keluarga besar Yanjing itu. Setelah mengucapkan semua itu, Jiang Lin langsung berdiri dan pergi dengan kesal. Jiang Lin, panggil Jiang Tian. Ada apa lagi?
Bahkan memanggilku kakak sepupu saja kamu sudah tidak mau. Benar-benar berbeda sekarang. Balasnya dingin tanpa menoleh. Kamu memandang rendah diriku, tapi aku tidak akan menyalahkanmu, kata Jiang Tian pelan. Aku tahu, kamu selama ini ingin sepenuh hati menghidupkan kembali kejayaan keluarga. Terlepas bagaimana hubungan kita sebelumnya, hanya berdasarkan niatmu itu, aku menghormatimu. Kalau di sini kamu menghadapi kesulitan apapun, datanglah kepadaku. Aku pasti akan menjamin keselamatanmu. Mendengar itu, Jiang Lin malah tertawa sinis. Aduh, luar biasa sekali. Sekarang kamu bahkan bisa melindungi kakak sepupumu. Sudahlah, lupakan saja. Lebih baik kamu menjauh dariku. Aku malah takut kamu memprovokasi orang lain dan menyeretku ikut celaka. Urus saja dirimu sendiri dan jangan sampai dibunuh orang. Setelah berkata demikian, ia benar-benar pergi tanpa menoleh lagi. Tang Linglong begitu marah hingga wajahnya memerah. Wanita bodoh yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Guru, kenapa Anda masih peduli padanya? Bagaimanapun juga, dia tetap kerabatku. Jiang Tian menggeleng sambil tersenyum pahit. Lalu ia menoleh kepada Qiu Gong dan bertanya, Qiu Gong, wanita bernama Men Ge tadi, apa latar belakangnya? Guru, jawab Qiu Gong dengan hormat. Wanita itu bernama Shen Men Ge. Ia berasal dari keluarga Shen Dianjing dan saat ini menjadi murid utama sekte Shenong. Gurunya adalah ketua sekte sekarang, Zhang Menzuo Zimu. Ia dikenal cerdas, pandai bersosialisasi, dan sangat ahli dalam urusan manajemen. Sangat dipercaya serta disayangi oleh ketua sekte. Oleh karena itu, hampir semua urusan dunia luar dan bisnis sekuler Shenong berada di bawah kendalinya. Kali ini, dialah yang memimpin langsung pertemuan pertukaran pil. Begitu ya? Jiang Tian mengangguk pelan sambil mengusap mulutnya dengan tisu. Guru Jiang, Qiu Gong tiba-tiba memberi usul. Malam ini di Villa 100 Obat ada pertemuan pertukaran pil skala kecil. Bagaimana kalau kita juga pergi melihat-lihat? Pertemuan kecil. Jiang Tian sedikit heran. Benar. Pertemuan ini bisa diikuti oleh para pedagang kaya maupun tokoh dunia bela diri, jelas Qiu Gong. Sebenarnya pertemuan pertukaran pil resmi baru akan diadakan besok. Yang itu hanya bisa diikuti dengan undangan resmi dari Shenong, tidak bisa masuk hanya dengan tiket. Ia menghela napas. Bahkan dengan pengaruh penguasa puncak Laut Timur, saya hanya berhasil mendapatkan tiket untuk pertemuan kecil ini. Baiklah, kita pergi melihat-lihat saja, jawab Jiang Tian sambil tersenyum. Tang Linglong kemudian menyetir membawa mereka ke lokasi. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah villa yang terletak di pinggiran kota. Di balik hutan lebat, Villa 100 Obat dibangun di lereng gunung. Bangunannya kuno dan sederhana. Dinding luarnya terbuat dari tanah liat kuning, atapnya ditutup jerami padi. Di luar pagar tumbuh pohon murbei, elm, dan hibiscus muda. Di sepanjang jalan berkelok-kelok tampak pagar tanaman hijau rapi. Di lereng bukit luar pagar terdapat sumur tua, di sampingnya ada kincir air dan peralatan kuno lainnya. Di seluruh halaman tumbuh berbagai jenis tanaman obat. Di dalam villa, beberapa pohon aprikot dan persik sedang bermekaran seperti api yang menyala. Di bawah rindangnya bunga-bunga itu berdiri gubuk jerami. Di sekelilingnya tertanam ginseng, baizhi, Hong Jingtian, Tian Ma, dan berbagai tanaman obat lainnya. Aroma herbal memenuhi udara dan menenangkan hati. Shenong memang unik. Villa ini terasa benar-benar bernuansa kuno. Tang Linglong kagum, lalu tertawa kecil. Dibandingkan tempat ini, villa paman ketigaku terasa sangat norak. Shenong memang punya dasar yang kuat, gumam Jiang Tian. Ia menyebarkan kesadarannya dan langsung merasakan setidaknya ada belasan ahli tingkat tubuh besi yang bersembunyi di sekitar villa. Di seluruh Linzhou bahkan tidak ada satupun ahli kekuatan internal. Di Laut Timur pun hanya ada Qiu Gong yang bisa disebut ahli. Namun di villa milik Shenong ini saja, sudah ada begitu banyak ahli. Ini cukup menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan mereka. Setelah menunjukkan tiket, Jiang Tian dan rombongan segera diizinkan masuk. Seorang pelayan memandu mereka ke halaman dalam. Pemandangan di dalamnya penuh jendela kertas, ranjang kayu, meja batu, dan taman buatan. Tidak ada kemewahan berlebihan, semuanya tampak sederhana dan alami. Saat itu, sudah ada puluhan orang kaya serta tokoh bela diri dari berbagai daerah yang berkumpul di halaman luas tersebut. Para tokoh bela diri ini mengenakan pakaian modern. Ada yang berpakaian jas mewah layaknya konglomerat, ada pula yang berpenampilan nyentrik dengan anting dan tindikan seperti anak band rock. Berbagai macam gaya bercampur menjadi satu, membuat Jiang Tian diam-diam menggelengkan kepala.
Sebagian berkumpul mengobrol, sebagian lagi membuka lapak kecil menjual ramuan obat dan artefak. Ah, dunia bela diri sekarang benar-benar berubah. Gumam Qiu Gong sambil menghela napas. Dibandingkan zaman dulu, adat istiadat para pendekar sudah hampir hilang. Hei, bukankah ini ahli tinju kera besar, Qiu Gong Yuan Qiu Qiu? Sudah lama tak bertemu. Seseorang mengenali Qiu Gong dan menyapanya dengan antusias. Siapa pemuda di belakangmu ini? Anakmu atau muridmu? Qiu Gong terkejut mendengarnya dan langsung berseru. Raja Banteng, tutup mulutmu. Ini Tuan Muda Jiang dari Linzhou, seorang guru besar. Meski sepanjang perjalanan Jiang Tian sudah memperingatkannya agar tidak sembarangan mengungkap kekuatan sebenarnya, Qiu Gong tetap tidak bisa menahan rasa hormatnya. Baginya, sosok Jiang Tian yang membunuh Li Feihu dengan satu pukulan di kapal judi itu sudah terukir terlalu dalam di hatinya. Ia pun segera menambahkan. Ini Niu Bowen, ahli tinju belah gunung. Ia juga sudah mencapai sedikit pencapaian di tingkat kekuatan internal. Jiang Tian hanya mengangguk ringan. Niu Bowen bertubuh tinggi besar, mengenakan jaket kulit hitam, memperlihatkan dada berbulu tebal. Ia tampak garang, meski cincin hidungnya membuat penampilannya sedikit kocak. Kalian dari Linzhou? Tanya Niu Bowen sambil tersenyum. Jarang sekali orang Linzhou datang ke sini. Kudengar di Linzhou ada seorang bernama Master Jiang yang katanya sudah mencapai ranah guru besar. Benarkah itu? Hehe, Raja Banteng, jangan percaya omong kosong orang Jiang Bei. Seorang pendekar muda berpakaian Armani menggeleng dengan nada menghina. Mereka bilang Jiang Taichu mencapai ranah transformasi di usia 25? Mustahil. Benar, pasti cuma bualan. Orang Linzhou memang suka melebih-lebihkan. Di seluruh Lingnan saja tidak ada yang mampu menembus level itu. Bahkan Li Zhenwei, ahli nomor 1 Foshan, hanya sebatas kekuatan internal. Semua orang mengangguk setuju. Mereka sendiri berlatih keras sejak kecil, namun sebagian besar hanya mencapai tubuh besi, yang terkuat pun baru kekuatan internal. Bagaimana mungkin seorang pemuda 20-an bisa mencapai ranah transformasi? Kalian tidak mengerti apa-apa. Tang Linglong kesal dan ingin membela. Tetapi Jiang Tian mengangkat tangan menahannya. Tabib Kekaisaran Yanjing Zhang Yang Hao, serta murid utama Shenong, Nona Menge, telah tiba. Tiba-tiba seorang pelayan berseru keras. Semua orang langsung beranjak dan bergegas menyambut. Bagaimanapun, mereka hanyalah pembeli. Sementara penjual sejati berada di pihak Shenong. Zhang Yang Hao berusia sekitar 80 tahun, berjanggut putih hingga dada. Ia mengenakan pakaian tang berwarna putih bulan dan sepatu kain tua, memegang botol tembakau antik di tangannya. Di belakangnya ada beberapa murid, termasuk Shen Menge yang sebelumnya ditemui Jiang Tian di hotel. Itu Zhang Yang Hao, tabib istana yang pernah merawat para pemimpin negara. Luar biasa. Kudengar ia ahli akupunktur, obat-obatan, dan pijat. Benar-benar serba bisa. Itu belum seberapa. Ia bisa mengendalikan jarum dengan ki, bahkan menyembuhkan luka para pendekar bela diri. Semua orang berdiskusi penuh kekaguman. Terima kasih kepada semua sahabat yang datang jauh-jauh ke pertemuan pertukaran pil ini. Zhang Yang Hao menangkupkan tangan dengan ramah. Bisa bertemu tabib Zhang saja sudah sepadan meski harus menempuh perjalanan jauh. Semua orang langsung memujinya bertubi-tubi. Haha, aku ini bukan tabib jenius apa-apa. Hanya anjing penjaga Shenong saja. Meski berkata rendah hati, sorot matanya tetap memancarkan sedikit kesombongan. Setelah memohon selama 20 tahun, akhirnya aku bisa bergabung dengan Shenong dan menjadi tetua sekte luar. Selamat, Tabib Zhang. Setelah 20 tahun, akhirnya keinginan Anda tercapai. Sekarang keterampilan medis Anda pasti semakin tinggi. Gelombang pujian kembali menggema tanpa henti. Bab 95, Pertemuan Pertukaran Pil. Siapapun yang membutuhkan sesuatu, silakan katakan saja. Adapun transaksi lainnya, juga bisa langsung dimulai sekarang. Zhang Yang Hao duduk di bangku batu sambil tertawa puas. Wajahnya tampak penuh kebanggaan, seolah-olah bisa menjadi anjing penjaga. Shenong adalah kehormatan terbesar dalam hidupnya. Tabib Zhang, aku memiliki resep kuno tongkat pematah giok hitam. Apakah Shenong bersedia membantuku menyempurnakannya? Aku bersedia menukarnya dengan formula pil. Nona Menge, kakak seperguruanku terobsesi latihan bela diri sampai tersesat jalan. Aku ingin membeli pil penenteram ki dari sekte Anda. Soal uang bukan masalah. Tabib Zhang, bakat bawaan putraku terlalu buruk. Apakah masih ada pil janin macan tutul yang bisa meningkatkan bakat bawaan?
Sekejap saja, kerumunan langsung menyerbu mengelilingi mereka berdua, memohon dengan penuh harap. Ada yang membawa kitab teknik bela diri, ada yang mengeluarkan resep obat, bahkan ada pula yang langsung menyodorkan cek. Sementara itu, para pedagang kaya dan tokoh bela diri lainnya juga mulai bergerak. Sebagian membuka lapak kecil untuk menjual artefak, senjata dewa, bahkan teknik kultivasi. Jiang Tian menyapu semuanya dengan kesadaran rohaninya, lalu mendapati bahwa artefak dan senjata yang disebut-sebut itu jauh lebih buruk dibandingkan barang-barang yang pernah ia buat sendiri. Adapun teknik kultivasi yang diperdagangkan, semuanya teramat kasar dan sederhana. Merasa bosan, Jiang Tian meminjam pena dan kertas, lalu ikut membuka lapak kecil. Ia menulis sebuah spanduk sederhana. Menjual teknik kultivasi, pil esensi sejati, dan jimat, hanya ditukar dengan ramuan obat atau bahan formasi unsur kayu dan tanah. Begitu orang-orang melihatnya, mereka langsung tercengang, seakan tak percaya pada apa yang mereka baca. Orang ini benar-benar luar biasa ya, menguasai bela diri, ilmu sihir, jimat, pil, bahkan formasi sekaligus. Mungkin dia hanya mewakili sekte atau tetua keluarganya untuk membeli barang-barang itu saja. Kerumunan mulai berbisik-bisik penuh keraguan. Spanduk kecil Jiang Tian itu memang mengandung informasi yang mengejutkan. Artinya, ia mengaku menguasai ilmu kedokteran, alkimia pil, formasi, serta bela diri sekaligus. Semua bidang itu adalah warisan tertinggi peradaban Tiongkok, sangat mendalam dan sulit dikuasai. Orang biasa yang menguasai satu saja sudah bisa menjadi penguasa suatu wilayah. Apalagi menguasai semuanya. Tuan, apakah Anda memiliki pil esensi sejati? Niu Bowen mendekat sambil menangkupkan tangan dengan hormat. Ada, jawab Jiang Tian singkat. Bolehkah aku melihatnya? Tanya Niu Bowen penuh harap. Jiang Tian mengangguk, lalu mengeluarkan sebutir pil dari botol porselen dan menyerahkannya. Bentuknya tampak bagus, aromanya juga segar. Tapi, aku tidak tahu apakah ini asli atau palsu. Niu Bowen ragu-ragu, lalu bertanya sambil tersenyum. Boleh tahu pil ini berasal dari mana? Tentu saja hasil ramuanku sendiri, jawab Jiang Tian santai sambil duduk bersila di kursi batu. Diramu sendiri? Jadi Anda seorang ahli alkimia pil? Seru Niu Bowen kaget, seolah baru saja ditendang di pantat. Luar biasa. Di usia semuda ini sudah bisa meramu pil. Benarkah Anda sendiri yang meramunya? Biar aku lihat. Teriakan Niu Bowen langsung menarik perhatian semua orang. Semakin banyak orang kaya dan tokoh bela diri berkerumun mendekati Jiang Tian. Ada yang terkejut, ada yang kagum, semuanya melontarkan pertanyaan bertubi-tubi. Hemp, Jiang Tian, kamu hanya sampah tak berilmu. Mana mungkin bisa meramu pil? Pembohong besar. Pada saat itu terdengar suara ejekan dingin. Chen Bo berjalan mendekat dengan langkah lebar, wajahnya penuh cemoohan. Chen Xiao datang. Semua orang tahu bahwa ia adalah murid luar Shenong, sehingga tak ada yang berani meremehkannya. Kerumunan segera menyingkir memberi jalan. Chen Bo berdiri di depan Jiang Tian, menatapnya dari atas dengan pandangan merendahkan. Tuan Niu, jangan percaya padanya. Dia hanya keturunan keluarga medis biasa di dunia sekuler. Tidak berguna sama sekali, bahkan resep obat biasa pun tak bisa ia tulis, apalagi meramu pil. Ia melirik pil di tangan Niu Bowen, lalu menggeleng dingin. Ini pasti pil palsu. Hanya kelihatan bagus dan harum karena dicampur pewangi. Jangankan menambah esensi sejati, mungkin malah lebih mirip racun tikus. Niu Bowen jadi semakin bingung. Seorang murid luar saja berani mengomentari pilku. Jiang Tian menatap Chen Bo yang mencoba menjatuhkannya, lalu tersenyum dingin. Tentu saja pilku asli. Bahkan ini adalah pil esensi sejati tingkat tinggi. Dibandingkan pil-pil Shenong, pilku jauh lebih unggul. Berani sekali kamu. Ucapanmu benar-benar sombong tak tahu diri. Shenong adalah sekte alkimia nomor 1 di dunia. Siapa yang bisa menandinginya? Begitu kalimat itu terucap, seluruh hadirin terperangah. Mereka menatap Jiang Tian seperti melihat orang gila. Shenong adalah raksasa dunia pil yang masuk 3 besar dunia. Namun Jiang Tian justru berkata bahwa pil mereka sampah? Itu benar-benar kelewat angkuh. Chen Bo gemetar menahan amarah. Kamu sampah tak berguna. Berani mengucapkan kata-kata kurang ajar seperti itu di hadapanku? Kamu mencari mati. Memangnya kamu siapa? Jiang Tian menjawab acuh. Hanya pelayan sekte luar. Bahkan kalau ketua sektemu sendiri datang, aku tetap berani berkata demikian. Kemarahan Chen Bo meledak. Pukul dia sampai mati dan usir keluar.
berani menjual barang palsu di wilayah Shenong dan bertingkah semena-mena. Di matanya, ketua Shenong adalah sosok seperti dewa. Mendengar Jiang Tian menghinanya membuat ia tak mampu menahan diri. "Siap, kakak senior Chen." Beberapa murid pelayan segera maju mendekat. Semua orang menggeleng dan menghela napas. Dalam benak mereka, pemuda sembrono ini pasti akan celaka. "Chen Bo, jangan gegabah." Tiba-tiba terdengar suara tegas. Zhang Yanghao dan Shen Menge berjalan mendekat. Kerumunan segera memberi jalan. "Penatua, kakak senior, bocah ini terlalu lancang." Chen Bo buru-buru melapor sambil menunjuk Jiang Tian. "Diam!" Zhang Yanghao memotongnya dengan lambaian tangan. Lalu ia menangkupkan tangan kepada Jiang Tian. "Bolehkah aku melihat pil yang Anda ramu?" Jiang Tian melirik Chen Jishi di belakang Zhang Yanghao, lalu sedikit mengangguk. Chen Jishi memberi hormat kepada tabib Jiang. Chen Jishi segera membungkuk dalam-dalam. "Silakan lihat," kata Jiang Tian, menyerahkan pil itu. Zhang Yanghao menerimanya dengan wajah serius. Awalnya ia datang hanya karena mendengar laporan Chen Jishi bahwa Jiang Tian memiliki sedikit kemampuan. Namun hatinya masih ragu. Tetapi begitu pil itu jatuh ke tangannya, ya Tuhan! Wajah Zhang Yanghao langsung berubah drastis. Tubuhnya gemetar seperti tersambar petir. "Ada apa?" Semua orang terheran-heran. Ini adalah pil 9 lubang. Pil tingkat tertinggi di antara pil. Zhang Yanghao begitu bersemangat hingga suaranya bergetar. Bentuknya memiliki 9 pori. Warnanya murni dan esensinya terhimpun sempurna. Aromanya menyegarkan jiwa dan tahan lama. Ini pil tingkat tertinggi. Bahkan bisa disebut kelas puncak. Begitu ucapan itu keluar, seluruh tempat langsung gempar. Pil esensi sejati sendiri sudah sangat langka. Bahkan pil tingkat rendah pun bernilai luar biasa mahal. Namun Jiang Tian justru mengeluarkan pil tingkat tertinggi. Semua orang langsung memandangnya dengan mata membara. "Tuan, berapa harga pil Anda?" Kerumunan menyerbu mendekat. "Penatua, Anda pasti salah. Jiang Tian ini hanya sampah." Chen Bo masih tak percaya. "Diam!" Zhang Yanghao menatapnya tajam. "Kamu bahkan tidak bisa meramu pil. Apa hakmu berbicara? Keluar!" Plak! Shen Menge langsung menampar Chen Bo. "Tidak tahu diri. Berani kurang ajar pada Tuan Jiang, aku bisa membunuhmu." Chen Bo langsung terdiam, mundur dengan wajah pucat. "Tuan muda Jiang, berapa harga pil ini?" "Aku bayar 1 juta, jual satu padaku." 1 juta? Itu harga pil tingkat rendah. Berapapun harganya, aku borong semuanya. Semua orang berdesakan sambil mengacungkan cek dan kartu bank. Namun Jiang Tian hanya menggeleng. "Maaf, aku sudah bilang. Aku tidak menerima uang. Hanya menukar dengan rumput spiritual, obat roh, atau bahan formasi 5 unsur." Begitu mendengar itu, semangat semua orang langsung meredup. Barang-barang seperti itu terlalu langka. Seorang pemuda elegan berpakaian Armani putih tiba-tiba berkata, "Aku menukar teknik menyambar air walet dengan 10 pil. Bagaimana?" Itu Tang Qianbian, putra ketiga klan Tang dari Shu. Teknik ringan mereka nomor 1 di dunia. Semua orang menoleh penasaran. Namun Jiang Tian hanya menggeleng tenang. "Aku tidak kekurangan teknik." Tang Qianbian hanya bisa tersenyum kecut. Pada saat itu, Shen Menge akhirnya benar-benar tertarik. Ia tersenyum lembut dan menunjuk pil lain di meja Jiang Tian. "Tuan muda Jiang, pil-pil lain ini apa jenisnya? Bolehkah aku melihatnya?" Bab 96, Pil Bagaikan Lautan. "Silakan dilihat." Jiang Tian menyerahkan beberapa pil kepada Shen Menge sambil menjelaskannya dengan ekspresi tenang, seolah-olah sedang membicarakan hal biasa. "Ini adalah pil pemulih kecil. Dapat menetralkan racun, menyembuhkan luka dalam maupun luar. Orang biasa yang meminumnya bisa memperkuat tubuh dan sembuh dari berbagai penyakit. Yang ini adalah pil meridian naga meningkat. Khasiatnya dapat mengubah bakat bawaan, memperkuat tulang serta meridian, sehingga orang biasa memiliki potensi untuk menjadi seorang pendekar. Ini pil penguat Yuan. Bisa memelihara energi sejati dan membantu pendekar tingkat tubuh besi menerobos ke tahap kekuatan dalam. Sedangkan ini sebotol pil roh api. Dapat menyembuhkan racun dingin bahkan mengatasi hipotermia." Jiang Tian berbicara perlahan dengan nada datar, seolah semua itu hanyalah barang-barang rumah tangga. Namun bagi orang-orang di sekitarnya, penjelasan itu bagaikan petir yang meledak di telinga. "Apa? Pil penguat Yuan?
Luar biasa. Pil pemulih kecil, pil roh api, pil meridian naga. Semuanya pil langka yang tak ternilai. Kerumunan tak henti-hentinya berseru kaget. Saat memandang Jiang Tian, mata mereka dipenuhi hasrat membara. Shen Menge memeriksa beberapa pil dengan saksama, lalu berseru kagum. Tuan Jiang benar-benar seorang ahli sejati. Pil-pil ini murni, khasiat obatnya padat. Hampir semuanya berkualitas tinggi, bahkan beberapa di antaranya adalah pil kelas sempurna. Mendengar itu, tatapan semua orang semakin panas seperti api. Pada saat ini, Zhang Yang Hao terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Tuan Jiang, apakah Anda bersedia menjual formula pil-pil ini kepada kami? Menjual formula? Jiang Tian mengangkat alisnya. Baik Balai Tabib Tembok Merah maupun Shenong, kami sanggup membayar harga berapapun, ujar Zhang Yang Hao dengan nada percaya diri. Orang ini akan menjadi kaya raya. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang mengangguk setuju dan memandang Jiang Tian dengan iri. Balai Tabib Tembok Merah didukung langsung oleh pemerintah pusat, kekayaannya nyaris tak terbatas. Adapun Shenong, walau tak sampai memiliki aset triliunan, setidaknya ratusan miliar. Uang sama sekali bukan masalah. Namun tak disangka, Jiang Tian justru menggeleng pelan. Memberikan formula pil kepadamu pun percuma. Kalian tidak akan mampu meramunya. Pil-pil itu semua disempurnakan menggunakan esensi sejatinya. Tidak mungkin dibuat hanya dengan tungku biasa atau api arang. Wajah Shen Menge sedikit menegang. Matanya yang jernih menatap Jiang Tian dengan rasa ingin tahu. Apakah Tuan Jiang seorang alkemis pil? Begitu pertanyaan itu terucap, seluruh ruangan mendadak hening. Semua orang menatap Jiang Tian seakan sedang melihat makhluk suci. Dalam dunia kultivasi, alkemis pil adalah profesi paling mulia. Bahkan seorang Grandmaster transformasi pun belum tentu bisa menyaingi kedudukan seorang alkemis. Selama sebuah sekte memiliki alkemis, maka pil-pil bisa diproduksi tanpa henti. Dengan pasokan pil, bakat hebat bisa diciptakan sesuka hati. Itu berarti kemakmuran dan kejayaan tanpa batas. Namun ilmu alkimia sangat dalam dan sulit dipahami. Dibutuhkan bakat luar biasa. Karena itulah jumlah alkemis jauh lebih langka dibandingkan para pendekar. Pepatah lama mengatakan, Grandmaster bela diri mudah ditemukan, tetapi alkemis pil sulit dicari. Benar, jawab Jiang Tian singkat. Bagi Jiang Tian, gelar alkemis bukanlah sesuatu yang istimewa. Di masa lalu, teknik alkimianya pernah mengguncang seluruh jagat bintang. Di bawah bimbingannya terdapat ratusan leluhur pil, tetua pil, bahkan orang suci pil. Mendengar pengakuan itu, Zhang Yang Hao diam-diam menarik napas kagum. Ia menangkupkan tangan dan berkata dengan penuh hormat. Tuan Jiang, bila Anda berkenan, bagaimana kalau bergabung dengan Shenong? Aku akan berusaha sekuat tenaga merekomendasikan Anda kepada ketua sekte. Mungkin posisi wakil ketua sekte sulit, tapi setidaknya Anda bisa menjadi kepala balai alkimia atau tetua sekte dalam. Benar sekali. Shen Menge ikut menyahut, jika Tuan Jiang bersedia menjadi murid ketua sekte, aku bahkan rela melepaskan posisiku sebagai murid utama. Seluruh hadirin memandang Jiang Tian dengan penuh iri hati. Shenong, sekte raksasa dunia pil, benar-benar melemparkan cabang zaitun kepadanya. Begitu masuk, ia langsung bisa menjadi tetua atau bahkan murid utama. Status setinggi itu adalah impian banyak orang. Di kejauhan, Chen Bo mendengar semuanya dengan wajah pucat pasi. Kakekku menyumbang 10 juta hanya agar aku bisa jadi murid pelayan. Tapi Jiang Tian malah ditawari menjadi tetua sekte dalam. Bagaimana aku bisa menandinginya? Ia dipenuhi rasa iri, benci, sekaligus ketakutan. Tidak, aku tidak boleh membiarkan dia sukses. Kalau tidak, bukankah aku akan disiksa habis-habisan olehnya? Namun, haha, terima kasih atas niat baik penatua Zhang. Jiang Tian justru tersenyum tipis dengan sedikit nada meremehkan. Hanya saja, aku ini orang malas. Aku tidak suka terikat aturan sekte. Jadi, lupakan saja. Apa? Dia menolak. Semua orang terdiam kaku. Itu adalah undangan langsung dari Shenong. Namun Jiang Tian justru menolaknya tanpa ragu. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar tawa lantang dari luar. Aku dengar ada Tuan Jiang yang ahli alkimia di sini. Aku datang khusus untuk menemuinya. Seorang pria tinggi besar mengenakan pakaian latihan masuk dengan langkah mantap bagai naga dan harimau. Pria itu sekitar 50 tahun, bertubuh tegap dengan napas kuat. Wajahnya penuh wibawa, mata tajam seperti harimau, auranya menggetarkan. Patriark Hong.
Patriark Hong datang. Semua orang segera memberi hormat. Bahkan Shen Menge dan Zhang Yanghao juga cepat-cepat menyambut dengan sangat sopan. Pria itu adalah Hong Tianzhao, kepala keluarga Hong, keluarga bela diri nomor 1 di Provinsi E. Ia seorang Grandmaster transformasi tingkat lanjut, masuk jajaran 20 besar ahli terkuat di Tiongkok. Pengaruhnya luar biasa, bagaikan naga raksasa yang menguasai satu wilayah. Tidak perlu formalitas. Hong Tianzhao tertawa lebar, lalu bertanya penuh semangat, "Di mana alkemis Jiang itu? Cepat perkenalkan padaku." Tak lama kemudian, ia berdiri tepat di depan Jiang Tian. "Ah, mulutku ini ceroboh. Tadi menyebut Tuan Tua Jiang, padahal jelas-jelas masih muda." Ia menepuk mulutnya sendiri lalu tertawa, tampan dan penuh semangat. Benar-benar pemuda luar biasa. Ucapannya yang humoris membuat banyak orang tertawa ringan. Setelah diperkenalkan oleh Qiu Gong, Hong Tianzhao menatap Jiang Tian dengan penuh minat. "Karena Qiu Gong mengikutimu, berarti kau juga orang dunia bela diri." Ia lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana kalau kau bergabung dengan keluarga Hongku? Aku akan menjadikanmu tamu kehormatan tertinggi. Kita bisa bersaudara, berdiskusi ilmu bela diri bersama, saling bertukar pengalaman." Seluruh ruangan langsung gempar. Keluarga Hong yang begitu kuat, bahkan patriarknya sendiri, ingin bersaudara dengan Jiang Tian. Namun belum selesai. "Aku juga akan memberimu 3% saham keluarga Hong. Kau hanya perlu bertindak sekali setahun. Selebihnya, aku tak akan mengganggu urusanmu meramu pil atau meneliti ilmu." Semua orang benar-benar tercengang. 3% saham keluarga Hong, itu hampir bernilai 1 miliar. Tawaran ini benar-benar menggetarkan. "Bagaimana pendapat Tuan Jiang?" tanya Hong Tianzhao dengan percaya diri. Namun Jiang Tian hanya tersenyum tipis. "Patriark Hong, maaf. Aku hanya menerima pertukaran bahan formasi 5 unsur atau ramuan roh. Selain itu, aku tidak tertarik." Seluruh hadirin tertegun. Jiang Tian benar-benar menolak undangan Shenong, Balai Tabib Tembok Merah, bahkan tawaran keluarga Hong yang menggiurkan. Hong Tianzhao terdiam sejenak. Kilatan dingin sempat melintas di matanya. Anak ini benar-benar berani menolak tawaran sebesar itu? Namun ia segera menahan niat membunuhnya dan tertawa lebar. "Tuan Jiang memang luar biasa. Seorang pertapa sejati." Ia menangkupkan tangan. "Baiklah. Jika Tuan Jiang tak berkenan, aku tak akan memaksa. Namun pintu keluarga Hong akan selalu terbuka untukmu." Zhang Yanghao dan Shen Menge hanya bisa menghela napas menyesal. Setelah itu, tak ada lagi yang datang menawar pil. Semua sudah tahu syarat Jiang Tian terlalu tinggi. Jiang Tian pun berkeliling sebentar, namun tak menemukan apapun yang ia cari. Akhirnya ia pergi bersama Tang Linglong dan Qiu Gong kembali ke hotel ibu kota obat. Saat hendak keluar, Jiang Tian menatap Chen Bo yang berdiri di pintu, lalu tersenyum mengejek. "Chen Xiao, ternyata kau cukup cocok jadi penjaga pintu." Mendengar itu, wajah Chen Bo langsung memucat karena marah. Ia mengepalkan tangan erat-erat, tubuhnya gemetar menahan amarah. Bab 97. Bertemu kembali dengan Jiang Lin. "Jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu." Di dunia sekuler, Chen Bo adalah seorang tuan muda yang disanjung bagaikan dewa. Namun di dalam Shenong, ia hanyalah seorang murid pelayan rendahan. Bahkan untuk memperoleh posisi itu saja, keluarganya harus memohon-mohon dengan susah payah. Sebaliknya, Jiang Tian justru diperlakukan dengan penuh hormat oleh Shenong maupun keluarga Hong. Perbedaan kedudukan di antara mereka benar-benar bagaikan langit dan bumi. "Tentu saja aku tidak akan ikut campur. Hanya saja, melihat kerja kerasmu menjaga pintu, aku akan menghadiahimu sebuah pil kelas sempurna." Jiang Tian tersenyum sinis. Ia mengibaskan lengan bajunya, dan sebuah pil menggelinding tepat di depan kaki Chen Bo. "Jiang Tian, apa yang kau banggakan? Siapa yang butuh pilmu? Bisa meramu pil tidak berarti kau sudah menjadi orang hebat." Chen Bo berteriak marah. "Kalau tidak mau, buang saja." Jiang Tian sama sekali tidak memedulikannya. Dengan tangan disilangkan di belakang punggung, ia berjalan pergi dengan santai. "Sial, kalau gratis, kenapa tidak diambil saja?" Begitu Jiang Tian pergi, Chen Bo tidak mampu menahan godaan. Ia memungut pil itu seperti menemukan harta karun. Tanpa membersihkan debunya, ia langsung menelannya. Uhuk! Aroma busuk luar biasa langsung memenuhi mulutnya. Chen Bo memegangi perutnya dan muntah-muntah. Merasa ada yang tidak beres, ia berteriak marah, "Jiang Tian, pil macam apa ini? Bau sekali."
Oh, itu kotoran domba. Karena kau lahir di tahun anjing, makananmu memang cocoknya itu. Jiang Tian tertawa terbahak-bahak sambil melangkah pergi. Jiang Tian, jangan sombong. Aku tidak akan melepaskanmu. Pei pei pei. Menjijikkan sekali. Chen Bo begitu marah hingga hampir meledak. Ia terus meludah-ludah sambil mengumpat penuh kebencian. Master Jiang, aku khawatir keadaan kali ini tidak terlalu baik. Di perjalanan pulang, Qiu Gong tampak ragu-ragu beberapa kali sebelum akhirnya memberanikan diri berbicara. Mengapa? Jiang Tian sedang sibuk bertukar pesan mesra dengan Zhao Xueqing melalui ponselnya. Hong Tian Zhao bukan orang baik. Pepatah mengatakan, harta mengundang bencana. Aku khawatir ia sudah mengincar pil-pil Anda. Ucap Qiu Gong dengan wajah serius. Lalu kenapa? Jiang Tian tetap tenang sambil memandang lampu-lampu kota di luar jendela. Maksudku, besok dalam pertukaran pil berskala besar, sebaiknya kita tidak perlu pergi. Qiu Gong memilih kata-katanya dengan hati-hati, lalu melanjutkan dengan hormat. Hong Tianzhao memang tampak lugas dan jujur. Tapi sebenarnya ia sangat licik dan penuh ambisi. Pertukaran besok mungkin saja jebakan. Bisa ada bahaya tersembunyi. Dia hanya seorang master kecil. Apakah pantas membuatku menghindarinya? Kau terlalu memandang tinggi dirinya. Jiang Tian tertawa dingin penuh penghinaan. Mendengar kata-kata penuh keberanian itu keluar dari mulut seorang pemuda, Qiu Gong tertegun. Kekagumannya terhadap Jiang Tian semakin dalam. Namun ia tetap berusaha membujuk dengan cara lain. Aku tentu percaya pada kekuatanmu. Hanya saja aku khawatir dia akan memakai tipu muslihat untuk menjebakmu. Lebih baik menghindari konflik secara langsung. Qiu Gong, kau harus mengerti. Jiang Tian menyesap teh dengan santai lalu berkata dengan nada datar. Di hadapan kekuatan mutlak, segala rencana dan tipu daya hanyalah sampah. Apapun rencana yang ia susun, aku, Jiang Tian, akan menghancurkannya. Qiu Gong terdiam lama, lalu menangkupkan tangan dengan wajah penuh hormat. Ucapan Master Jiang sangat benar. Hari ini aku benar-benar mendapat pelajaran berharga. Setibanya di hotel, Jiang Tian hampir bertabrakan dengan Jiang Lin yang sedang berlari tergesa-gesa. Sudah larut malam begini, kau mau kemana? Jiang Tian mengernyit. Jiang Lin biasanya tenang dan anggun. Jarang sekali ia terlihat panik seperti ini. Celaka! Aku salah beli tiket. Jiang Lin sama sekali tidak memedulikan Jiang Tian. Wajahnya penuh penyesalan, matanya memerah, dan kakinya terus menghentak lantai. Aku kira tiket yang kubeli seharga 1 juta itu untuk pertukaran pil besar besok. Ternyata hanya untuk acara malam ini. Uang 1 juta jadi sia-sia. Tapi aku belum membeli satu pun resep pil. Kakek pasti akan menyalahkanku. Saat berbicara, suaranya hampir pecah oleh tangis. Sudah jam 11 malam. Acara itu sebentar lagi selesai. Percuma kau pergi sekarang, ujar Jiang Tian sambil menggeleng. Kembalilah tidur. Kalau besok kau ingin ikut pertukaran pil, aku yang akan membawamu masuk. Baru kali ini Jiang Lin menatap Jiang Tian dengan saksama. Namun wajahnya langsung dipenuhi cibiran. Jiang Tian, kesombonganmu benar-benar keterlaluan. Membawaku masuk besok? Jangan-jangan kau sendiri malah tak bisa masuk. Hanya orang-orang kelas atas dunia bela diri yang boleh ikut acara besok. Kau pikir kau siapa? Jangan sampai kakimu justru dipatahkan orang. Ia mendengus dingin, mengusap air matanya, lalu berjalan pergi dengan langkah marah. Sialan, wanita bodoh itu. Tang Linglong begitu kesal hingga wajahnya memerah. Aku benar-benar ingin menghajarnya. Di Jiangbei, kakeknya sendiri saja sangat menghormati Master Jiang. Tapi di depan wanita ini, ia malah dipandang rendah. Sudahlah, sudahlah. Jiang Tian tersenyum lembut sambil mengusap kepala Tang Linglong. Bagaimanapun juga, dia tetap sepupuku. Tang Linglong mengikuti Jiang Tian naik ke lantai atas dengan perasaan kesal. Tiba-tiba ia berkata pelan, Master, sebenarnya Anda orang yang sangat baik. Ah, aku orang baik. Jiang Tian terkejut lalu tertawa. Di kehidupan sebelumnya, ia membunuh tanpa ampun demi menembus langit berbintang. Gelarnya begitu banyak. Penguasa iblis, pembantai bintang, kematian Tai Chu. Namun tak pernah ada yang menyebutnya orang baik. Benar, jawab Tang Linglong serius. Di keluarga Tang saja, saudara-saudara saling berebut kekuasaan tanpa perasaan. Dulu aku mengira Master dingin dan kejam. Tapi sekarang aku mengerti. Master justru orang yang paling menghargai perasaan. Meski disakiti,
Anda tetap mencintai istri, membantu keluarga, dan melindungi orang-orang terdekat. Jiang Tian hanya tersenyum tanpa menjawab. Saat tiba di depan kamar, Tang Linglong tiba-tiba memeluk bahunya dan mencium pipinya, lalu lari masuk ke kamarnya sendiri. Anak ini. Jiang Tian tersenyum kecut. Ia tahu perasaan gadis itu murni seperti seorang murid kepada guru, bukan cinta. Di sampingnya, Qiu Gong tertegun melihat pemandangan itu. Kenapa belum tidur? Mau lihat apa lagi? Tanya Jiang Tian sambil meliriknya. Oh, tidak ada. Aku tidak melihat apa-apa. Aku juga tidak akan bilang pada Nyonya Jiang, jawab Qiu Gong terbata-bata. Keesokan harinya, Jiang Tian, Tang Linglong, dan Qiu Gong berangkat menuju lokasi pertukaran pil berskala besar di Gunung Garo. Pegunungan hijau menjulang tak berujung, diselimuti kabut tipis. Gunung Garo berdiri tegak seperti anak panah raksasa yang menembus langit. Di puncaknya terdapat sebuah pelataran luas yang dikelilingi pagar. Disinilah pertukaran pil resmi akan berlangsung. Sepanjang jalan menuju atas, penjagaan sangat ketat. Pemandangannya lumayan bagus. Jiang Tian berjalan santai menaiki tangga batu, seolah sedang berwisata. Berbeda dengan pegunungan 100.000, kawasan Shenongjia telah cukup berkembang. Jalan menuju puncak tidak terlalu sulit ditempuh. Qiu Gong yang berjanggut putih dan Tang Linglong yang berwajah dingin menemani Jiang Tian dari kiri dan kanan. Namun sesampainya di puncak, Jiang Tian melihat sosok yang mengejutkannya. Jiang Lin ternyata datang lebih awal dariku. Di pintu masuk, Jiang Lin sedang memegang tiket dan memohon kepada para penjaga. Kakak, tolong biarkan aku masuk. Aku sudah membeli tiket. Tiketmu tidak berlaku. Itu tiket acara semalam dan sudah kedaluarsa. Pertukaran hari ini hanya untuk tamu undangan. Silakan kembali, jawab penjaga dengan tidak sabar. Tapi aku kemarin tidak sempat datang. Masa aku harus pulang dengan tangan kosong? Jiang Lin tampak sangat panik. Keringat membasahi dahinya. Aku dari keluarga Jiang di Jinling. Ayahku Jiang Yangming, kakekku Jiang Changgeng. Keluarga Jiang Jinling. Penjaga itu mencibir setelah diberitahu bahwa yang dimaksud hanyalah keluarga Jiang dari kelompok obat raja. Keluar. Ini acara dunia bela diri. Keluarga sekuler seperti kalian tidak punya kualifikasi untuk masuk. Wajah Jiang Lin langsung pucat penuh keputusasaan. Tiba-tiba matanya berbinar ketika melihat seseorang di dalam. Chen Xiao, tolong bawa aku masuk. Chen Bo berjalan mendekat dengan langkah malas. Kau ingin aku membawamu masuk? Bisa saja. Tapi sekarang juga, berlututlah di hadapanku. Wajah Jiang Lin membeku. Chen Bo, apakah kau harus sekejam ini? Kemarin aku ingin mentraktirmu minum, tapi kau menolakku. Kenapa sekarang aku harus memberimu muka? Chen Bo tersenyum angkuh sambil menatapnya merendahkan. Pada saat itulah, seorang anjing pelayan sekte luar berani mempersulit orang keluarga Jiang? Kau bosan hidup? Suara dingin tiba-tiba terdengar. Jiang Lin menoleh kaget. Jiang Tian, kenapa kau ada di sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Jiang Tian melangkah maju tanpa ragu. Mengingat sifat Jiang Tian yang kasar dan nekat, Jiang Lin langsung menariknya dengan panik. Jiang Tian, jangan bertindak gegabah. Dia orang Shenong, kita tidak mampu menyinggungnya. Lalu apa maumu? Benar-benar ingin berlutut padanya. Jiang Tian menatapnya tajam. Tubuh Jiang Lin bergetar. Air mata menggenang di matanya. Jika dengan berlutut aku bisa masuk demi masa depan keluarga Jiang. Lalu kenapa tidak? Jiang Tian menghela napas pelan. Kau memang cerdas dan teliti, Jiang Lin. Tapi kau kurang keberanian untuk bertarung habis-habisan. Dalam pertarungan hidup dan mati, selain kecerdikan, yang lebih dibutuhkan adalah keberanian tanpa takut mati. Kata-kata itu membuat Jiang Lin tertegun. Ucapan Jiang Tian hampir sama persis dengan nasihat kakeknya di rapat keluarga dahulu. Tanpa memedulikan reaksinya, Jiang Tian menoleh kepada Chen Bo dan berkata dingin. Hari ini, aku akan memperlihatkan padamu. Bagaimana caraku memukul bocah ini seperti memukul seekor anjing? Bab 98, tiba-tiba berbalik memusuhi. Pada kehidupan sebelumnya, saat perang bisnis melawan keluarga Chen, keluarga Jiang selalu diselimuti sikap pesimis. Mereka terus-menerus mengalah dan mundur, tidak berani bertarung habis-habisan tanpa jalan kembali. Akibatnya, semangat juang pun hilang, dan pada akhirnya mereka kalah telak dalam satu serangan. Melalui kejadian ini, Jiang Tian ingin memberitahu Jiang Lin bahwa dalam menghadapi musuh, seseorang harus berani maju tanpa rasa takut.
Hanya dengan keberanian seperti itulah kemenangan bisa diraih. Jiang Tian, ini adalah pertemuan dunia bela diri. Kau sama sekali tidak punya kualifikasi untuk ikut. Cepat pergi. Melihat Jiang Tian mendekat, Chen Bo mencibir dengan nada merendahkan. Mau apa kau? Jangan bilang kau ingin memaksa masuk. Hemp, kau hanya sampah tak berguna. Pikirkan baik-baik, ini wilayah Shenong. Dengan satu kata saja, kau bisa mati. Hemp, Shenong itu bukan apa-apa. Aku datang ke pertemuan ini saja sudah memberi muka pada kalian. Jiang Tian tersenyum dingin. Kau ingin aku mati? Sombong sekali. Bahkan pemimpin sektemu sendiri tidak berani bicara seperti itu padaku. Semut sepertimu hanya layak bicara denganku sambil berlutut atau terbaring. Karena kau tidak tahu posisi dirimu, biar aku yang mengajarimu. Jiang Tian tertawa mengejek, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar wajah Chen Bo. Wus! Tubuh Chen Bo langsung terlempar seperti layang-layang putus tali. Darah menyembur dari mulutnya, giginya berhamburan kemana-mana. Ia terjatuh seperti anjing mati, wajahnya membengkak ungu seperti bakpao kukus. Ia memegangi kepalanya, terhuyung-huyung beberapa saat sebelum akhirnya sadar bahwa dirinya baru saja dipukul. Amarahnya langsung meledak. Ia berdiri, menunjuk Jiang Tian dan berteriak marah. Jiang Tian, kau sampah tak berguna, berani-beraninya memukulku. Aku murid luar Shenong. Ia sama sekali tidak percaya Jiang Tian berani memukulnya. Keluarga Jiang sudah jatuh dan tak lagi punya kejayaan. Di mata keluarga sendiri, Jiang Tian hanyalah anak pembuat onar. Sementara dirinya adalah tuan muda keluarga Chen dan kini murid Shenong, di mata orang biasa, ia bagaikan sosok setinggi dewa. Namun Jiang Tian justru berani memukulnya di depan begitu banyak penjaga. Ini benar-benar keterlaluan. Kau hanya murid pelayan sekte luar saja. Jiang Tian berkata acuh tak acuh, seolah menamparnya sama dengan menampar lalat. Jiang Tian, diam kau. Cepat minta maaf pada Chen Xiao. Melihat kejadian itu, hati Jiang Lin dipenuhi keputusasaan. Ia begitu cemas sampai hampir menangis. Dalam pikirannya, Jiang Tian benar-benar telah menghancurkan segalanya. Karena memukul Chen Bo, harapannya untuk masuk ke pertemuan jelas musnah. Bahkan bisa jadi mereka semua akan disiksa sampai mati. Meminta maaf pada seekor semut? Itu mustahil. Wajah Jiang Tian tetap tenang. Jika aku ingin membunuhnya, semudah menyembelih ayam. Jiang Tian, jangan terlalu sombong. Kau mencari mati. Kalian semua, hajar dia sampai mati. Chen Bo gemetar menahan amarah. Dengan tatapan penuh kebencian, ia melambaikan tangan dan berteriak. Di dalam Shenong, statusnya memang tidak setinggi Shen Menge, tetapi di kalangan murid luar, ia masih punya pengaruh. Ia bahkan bertanggung jawab atas penjagaan pertemuan ini. Siap. 7 hingga 8 pria bertubuh kekar dengan aura kuat langsung maju menyerbu ke arah Jiang Tian. Jiang Tian, cepat lari. Kudengar mereka semua ahli bela diri yang telah membunuh banyak orang. Jiang Lin ketakutan setengah mati. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. Ia menarik lengan Jiang Tian dan memohon. Chen Bo, kau ingin mati? Berani-beraninya tidak sopan pada alkemis Jiang. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan dingin. Shen Menge berjalan cepat mendekat, wajahnya sedingin es. Senior Sister, dia mencoba menerobos masuk dan bahkan memukulku. Aku hanya menjalankan tugasku menghentikannya. Chen Bo hampir menangis, lalu menjelaskan dengan panik. Kau pasti tertipu olehnya. Dia benar-benar sampah, bahkan tidak mengerti sifat obat dasar. Bagaimana mungkin dia bisa meramu pil? Kau tahu apa? Shen Menge mengangkat tangan dan menampar wajah Chen Bo, hingga darah mengucur dari hidungnya. Apakah aku tidak tahu tingkat kemampuan alkemis Jiang? Entah tipu muslihat apa yang ia pakai hingga membuat senior sister begitu menghormatinya. Chen Bo memegangi wajahnya, menatap Jiang Tian penuh kebencian. Masih berani menatap. Wajah Shen Menge berubah semakin dingin. Jika kau berani lagi tidak sopan pada alkemis Jiang, bukan hanya diusir dari sekte, aku akan langsung membunuhmu. Baik, senior sister. Aku tidak berani lagi. Chen Bo gemetar ketakutan dan segera berlutut. Begitu berhadapan dengan Jiang Tian, ekspresi Shen Menge langsung berubah menjadi lembut. Ia membungkuk dengan hormat dan berkata, Alkemis Jiang, setelah berdiskusi dengan tetua Zhang semalam, kami merasa pertemuan ini tidak akan lengkap tanpa kehadiran Anda. Aku berniat mengirim undangan, tapi tidak menyangka Anda datang sendiri. Maaf atas kelalaian kami.
Apa-apaan ini? Jiang Lin benar-benar tertegun. Mengapa Shen Menge yang begitu angkuh bisa bersikap sangat hormat pada Jiang Tian? Bahkan memanggilnya, alkemis Jiang? Sepertinya kita sepaham. Jiang Tian hanya meliriknya dengan ekspresi datar, lalu melangkah naik ke panggung. Jiang Lin ragu sejenak, lalu mengikuti di belakangnya. Tidak ada seorang pun berani menghalangi. Di atas panggung, telah duduk lebih dari 20 orang ahli bela diri dari berbagai sekte. Kenapa peserta pertemuan hari ini begitu sedikit? Bisik Qiu Gong dengan heran. Tidak perlu dipikirkan, jawab Jiang Tian dingin. Hehe, alkemis Jiang akhirnya datang juga. Melihat Jiang Tian tiba, Hong Tianzhao segera bangkit menyambut dengan senyum lebar. Tang Qianbian, Niu Bowen, dan yang lainnya juga berdiri menyapa dengan hangat. Datang tanpa undangan, maaf membuat kalian menunggu lama. Jiang Tian duduk santai di kursi batu sambil menyilangkan kaki. Bukankah Nona Menge kemarin bilang ingin memberiku undangan? Apakah kalian sudah menyiapkan ramuan spiritual? Di belakang Jiang Tian, Jiang Lin berdiri dengan gugup seperti pelayan kecil. Hehe, tentu saja. Shen Menge duduk di sampingnya dan menyerahkan secangkir teh. Setelah berpikir semalaman, kami benar-benar tidak bisa melewatkan pil kelas sempurna buatan Anda. Seorang tetua Shenong membuka sebuah kotak brokat besar di atas meja. Begitu melihat isinya, mata Jiang Tian sedikit berbinar. Di dalamnya ada berbagai ramuan, anemone naga, teh salju, pinus ungu, dan lain-lain. Usianya memang tidak terlalu tua, namun semuanya mengandung aura kayu hijau yang sangat murni. Itu adalah bahan penting untuk membangun formasi pengumpul roh. Ramuan ini cukup bagus. Aku bersedia menukarnya dengan 20 pil. Baik, mari kita mulai pertukaran. Jiang Tian mengeluarkan beberapa botol pil dan menyerahkannya satu persatu. Kalau begitu aku permisi dulu. Jiang Tian menutup kotak dan berdiri. Alkemis Jiang, kenapa terburu-buru? Mengapa tidak berbincang sebentar dan singgah di kediamanku beberapa hari? Bujuk Hong Tianzhao. Terima kasih atas niat baiknya. Namun aku masih punya urusan pribadi. Kalau begitu, setidaknya cicipi teh kabut awan terbaik dari Shenong sebelum pergi, ujar Shen Menge sambil menyodorkan cangkir. Jiang Tian menerimanya dan meminum habis. Setelah itu ia berbalik hendak pergi. Namun tepat saat itu, wajah Shen Menge tiba-tiba berubah dingin. Jiang Tian, kau pikir bisa pergi begitu saja? Tinggalkan semua pil dan resep pilmu, barulah aku akan membiarkanmu hidup. Apa? Jiang Lin langsung terpaku. Baru saja mereka begitu ramah, namun kini tiba-tiba berubah memusuhi. Jiang Tian, mereka ingin merampokmu. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ia menarik lengan Jiang Tian erat-erat. Di matanya, para ahli bela diri ini bagaikan manusia super. Sedangkan dirinya dan Jiang Tian hanyalah orang biasa. Haha, merampokku? Jiang Tian berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandang Shen Menge dengan senyum sinis. Apakah mereka punya kemampuan untuk itu? Dalam hal meracuni, menjebak, dan membunuh demi harta, Jiang Tian adalah leluhurnya segala tipu daya. Mencoba mempermainkannya dengan trik seperti ini. Itu sama saja memperlihatkan kapak di depan tukang kayu ahli. Bersambung.